Giornata pertama akhirnya di musim 2024-2025 dengan skor 3-0 melawan klub yang baru promosi dari Indonesia. Oh, dari enggak. Maksudnya memiliki Indonesia yaitu Como ya. Dulu waktu gua kecil Como itu bikin macet. Sekarang Como udah besar ini gua ngelihatnya melawan Juventus ya 3-0 dan rasanya semua Juventus ini bersuka cita, senang semua. Kayaknya nggak ada yang memberikan nada minor ya terhadap hasil ini ya. Walaupun kita tahu ya pemain yang diharapkan yang didatangkan sama Juventus belum datang semua, cuman ini hasil sudah bisa memberikan gambaran dan bayangan seperti apakah musim ini. Nah, itu yang pengen gue bahas sama teman-teman gue ada di sini tentang review kita melawan Juventus PS Como di Giornata pertama Serie A. Oke, gue Jeki seperti biasa memandu edisi kali ini dengan siapa yang pakai jersey dulu deh? Dengan siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Oke, Bustan, thank you udah hadir lagi. Nah, teman-teman, biar teman-teman tahu ya, kalau Suara Juventini itu memberi kesempatan kepada para Juventini di mana saja, selama udah online, selama handphonenya bisa munculin video, lu bisa ngomong sama gua, sama Pondra, dan didengar sama seluruh Juventini di seluruh dunia, yaitu bersuara di Suara Juventini. Jadi sebenarnya Juventini zaman sekarang tuh enak ada channel Suara Juventini. Kenapa? Bayangin lu bisa ngomong lu di sini. Nah, kebetulan Bustan hari ini sudah membership dan akhirnya dia bisa ngobrol sama kita. Jadi ayo teman-teman, kalau teman-teman nih punya punya kepengen banget ngomong, kepengen banget punya opini, pengen banget bilang bahwa Cesa harusnya dimainin dong, Cesa harusnya. Nah, ya udah lu gabung aja fitur membership dan lu ngobrol sama kita. Oke, yang pakai baju hitam dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Gue Paundra Juventini Waalaikumsalam. dari Belgia. Oke, Tetangganya Mbak Ngula ini. satu negara ya dari Mbak Ngula ya. Ini lagi hot topic nih ceritanya nih. Oke, kita langsung aja ya mengenai review ini. Review, yes, review ini bahwa ini yang kita nanti-nanti bahwa selalu gue bilang pramusim pasti akan berbeda dengan ya dengan liga dan ternyata benar kita menang 3-0 sangat meyakinkan sekali di mana tim-tim lain tim-tim besar khususnya itu tidak mendapatkan poin yang bagus. Iya benar nggak ada Inter, Milan nggak dapat, Roma, Lazio paling dia mendapatkan skor. Fiorentina aja draw kan. Nah, jadi ini sebuah track yang cukup bagus untuk memulai. Walaupun sekali lagi gue katakan lawan kita memang tim yang sangat yang baru promosi yaitu Como, tapi it's okay. Ini adalah sinyal bagus karena apa? Pelatihnya baru, banyak pemain muda baru, dan mereka bertanding semua. Dan ini yang pengen kita review. Karena kalau gue lihat banyak sekali momen-momen yang bisa kita ceritakan di sini. Seperti momen bagaimana bagaimana si Yildiz memakai nomor 10 untuk pertama kalinya, terus bagaimana momen momen next gen bisa ada di line up line up awal ya karena kita nggak pernah kebayang bahwa line up-nya akan seperti ini. Line up-nya mungkin mirip-mirip pramusim, taunya enggak. Nah, banyak sekali pertandingan ini secara garis besar yang bisa kita tangkap apa sih sebenarnya yang terjadi di Juventus Como sehingga bisa 3-0. Dan satu titipan pertanyaan dari teman kita di Twitter yang kebetulan nge-tweet gua gitu. Kenapa sih Gatti bisa jadi kapten? Nah, ya benar juga karena Gatti kan secara umur 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 join Juventus sebenarnya nggak senior juga, baru dua musim setengah ya, 2 musim setengah, nggak senior senior banget. Sedangkan di situ di senior lebih senioran Locatelli atau lebih senioran Bremer. Locatelli mah Bremer. Locatelli, Locatelli. Locatelli, Locatelli. Locatelli ya lebih senioran Locatelli. Nah ini mungkin bisa dijawab sama Pondra. Kenapa Ndra? Sekaligus keseluruhan pertandingan Juventus 3-0 ini apa yang lo lihat, Ndra? Oke, ini pertandingan yang benar-benar tadi udah lo sampein ya, bahwa sesuatu hal yang nggak bisa kita duga-duga, mulai dari line up-nya, tiba-tiba ada nama Bangula di situ, ada Yildiz ditaruh di posisi tengah sebagai attacking midfielder, ini sesuatu yang nggak pernah dilakukan ketika friendly match, karena Yildiz selalu biasa dipasang sebagai Iya, sayap. sayap. Bangula juga di friendly match pertama seperti pasang, kalau nggak salah seperti di starter ya, apa Nonje waktu itu ya, gue lupa deh. Hmm. Main kok di awal-awal pramusim, tapi abis itu di pramusim lawan Atletico aja kalau nggak salah juga nggak main gitu. Tiba-tiba masuk nih, ya kan? Masuk dan yang lebih bikin kita kaget lagi adalah Federico Gatti ini dipasang sebagai kapten. Ini yang benar-benar ketika pertama kali line up muncul, pertanyaan gue pun sama. Loh, kaptennya Gatti ya, bukan Locatelli. Nah, ini ternyata ketika gue coba ulik-ulik ya, kemarin Mota juga sempat udah sampaikan dia memberikan informasi bahwa Mota ingin menyampaikan sinyal bahwa tidak ada sesuatu yang abadi dalam skuadnya dia. Artinya Nggak ada siapapun anak bisa kesayangan. tergeser. Iya, siapapun bisa geser. Semua posisi itu tidak ada tim inti, kapten, even itu jabatan kapten, Jadi nggak ada meskipun yang rabiot-rabiot Ella Allegri ya. iya, jadi even kapten meskipun sampai sekarang tetap kapten resminya masih Danilo ya, vice Hmm. kaptennya kalau Locatelli. Tapi siapapun bisa ditunjuk sebagai kapten gitu, suka-suka pelatih. Nah, Mota memberikan kepercayaan kepada Gatti karena memang
berdasarkan informasi yang kita terima dari Twitter, ini karena attitude-nya dia selama pramusim, selama latihan, dan dia berlatih dengan baik, sehingga Mota memberikan apresiasi melalui ban kapten yang diberikan kepada dia. Dan ternyata hasilnya pun juga bagus gitu ya. Gatti bermain cukup percaya diri tadi malam, kemudian solid ya untuk di lini belakang bersama Bremer. Kabal awal-awal masih agak goyang, tapi masuk ke pertengahan babak pertama udah mulai oke, ngasih crossingnya juga bagus. Babak kedua bahkan tercipta satu gol yang akhirnya dianulir gara-gara bahu ya, Cambiaso. Itu adalah crossingnya Kabal. Kemudian dari sisi Cambiasonya sendiri ini juga menurut gue luar biasa ya, bermain luar biasa. Dia pasang sebagai bek Tapi kanan, sebelum tapi ke dia pemain, berani. Ra, nanti kita ada bahas sesi pemain. Oh, Mungkin oke. secara garis besar Permainan dulu statistik ya. penguasaan bola, Ya, permainan bagaimana menurut lo? ya gaya mainnya seperti yang sudah mirip-mirip dengan apa yang di pramusim lah. Di pramusim ini kan kemarin udah kelihatan waktu lawan Atletico mencoba menguasai high pressing, itu dilakukan high pressing. Nah, kebetulan memang lawannya Como juga tim promosi yang tidak terlalu rapi ya cara bermainnya. Iya, Kemudian iya, kualitasnya emang rendah banget sih. iya, passing-passing mereka banyak salah gitu. Tapi ini pun dimanfaatkan sama Juventus, artinya tidak dikendorkan gitu. Terus ditekan selama pertandingan, kelebaran permainan pun tetap dijaga gitu ya, antara Weah dengan Bangula di sisi sayap itu benar-benar dijaga, dilebarin terus. Kemudian juga secara taktikal pakai 4-4-1-1, Yilis taruh di tengah, tapi kadang membentuk shape diamond. Kadang Locatelli-nya di depan, Yilisnya di samping. Habis itu Thuram-nya jadi jangkar. Nah, Cambiaso-nya inverted ya, agak naik masuk ke gelandang. Jadi ada pola shape diamond yang di Twitter pun juga ada tuh fotonya tuh. Jadi ada pola diamond gitu yang ternyata ini salah satu bagian dari taktiknya Mota untuk bisa memecah pertahanannya Como. Jadi secara permainan ini gue bilang kemarin salah satu yang terbaik sebagai laga perdana pembuka ya. Bermain sangat solid, agresif, kreatif. Meskipun udah gol 1-0 nggak mengendurkan serangan. Cukup klinikal. Meskipun Vlahovic-nya juga masih lesu ya, belum bisa nyetak gol, Dia tapi sebenarnya gol punya itu. hasil yang sangat bagus Dia ya. sebenarnya gol. Itu kalau VAR berapa menit? Jauh ya, terlalu jauh ya. Terlalu jauh lah. Dianggapnya. Tapi Jadi, so far menurut gue dengan skor 3-0 dan alhamdulillah kita ketemunya Como, ini suatu awal yang bagus banget untuk meningkatkan kepercayaan diri, karena kalau kita tidak mengawali sesuatu atau kompetisi dengan kemenangan ini agak berat gitu. Biasanya kepercayaan diri apalagi baru ganti pelatih kan. Jadi ini memang ini penting sekali, kemenangan 3-0 ini penting meskipun di lawannya Como. match bukan di Apa? kompetisi di musim-musim sebelumnya juga kita selalu meraih kemenangan 3-0. Musim lalu lawan Udinese kita menang 3-0, lawan Tapi Sassuolo hasilnya kita blee. menang 3-0. Bersama Pirlo juga lawan Sampdoria kalau nggak salah juga skornya gede tuh 3-0 apa 4-0 apa 5-0 gitu gue lupa. Tapi hasilnya habis itu di pertengahan musim loyo gitu. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai cuman di awal musim aja pertandingan seperti ini. Jadi penampilan ini harus tetap terus dipertahankan dan ini adalah tugas beratnya Mota untuk bisa terus menjaga konsistensi ini ya. Momentum ini harus tetap dijaga karena udah mulai ada nih cedera-cedera pemain udah mulai muncul nih. Iya. Kabar terakhir sih itu Kabar ya. terakhir Weah Thuram dan Weah Thuram. mengalami cedera hamstring ringan. Oke, thank you Indra. Ya seperti yang lo bilang mengenai masalah kapten, ya betul juga bahwa lo bilang tadi ada pesan dari Mota bahwa tidak ada yang spesial di dalam tim. Walaupun tidak ada yang spesial, gue rasa tetap ada yang andalan ya. Kalau nggak ada yang spesial, ya nggak ada andalan terlalu berubah-berubah kan, gue juga khawatir juga sih. Tapi kalau gue pikir kenapa Gatti dikasih ban kapten, kita nggak bicara senioritas junior. Tapi kita bicara leadership. Gue setiap ngelihat Gatti, setiap ngelihat Locatelli diapain, Yildiz diapain, Gatti itu selalu membantu untuk menengahi, untuk bilang ke wasit, ini pemain gue nih digini nih. Jadi ada leadership seperti itu gitu loh. Komunikasinya baik dan maksudnya ada rasa tanggung jawab terhadap teman-temannya. Ya. Karena belum tentu lu senior kan punya leadership, bener nggak? Lu senior misalkan anggap katakanlah senior pemain A kan belum tentu ada leadership pada saat di lapangan pemain lu ada yang disakiti, harusnya lu minta kartu kan gitu kan. Cuma leadership lu nggak ada, tenang-tenang aja. Atau kedua, bisa jadi pemilihan dari sebuah kapten itu adalah dia mengerti taktiknya pelatih atau komunikasinya berjalan untuk mengkomunikasikan taktik yang ada di lapangan. Ya antara dua itu kalau gue lihat ya, antara leadership atau taktik. Tapi gue memilihnya Gatti ini kayaknya kuatnya di leadership. Karena gue perhatikan setiap ada pemain Juventus jatuh langsung dideketin ke wasitnya. Kartu dong kartu ya. Ya standar lah ya kapten. Beda sama Bremer ya. Iya. Bremer nggak terlalu aktif tuh. Nah, jadi leadership seperti itu yang gue lihat dari seorang Gatti. Oh, apalagi ada tambahan informasi bahwa Gatti itu ternyata putra daerah Oh Turin. iya, Akamsi ya, itu tambahan informasi ya. Bener-bener, Sebagai tambahan bumbu-bumbu. nilai, Ya, sebagai bumbu-bumbu setelah Marchisio tambahan sekarang ada bobot Gatti. nilai.
Gue baru tahu sih itu kalau dia Akamsi Turin ya. Karena dia dari biasanya kan Akamsi Turin mungkin dia harus main Akademi Juve, pemikiran kita kan gitu ya. Ya. Ternyata dia Akademi Torino. Oke, thank you, Pondra. Itu gambaran garis besar pertandingan. Bagaimana dengan Bustan melihat garis besar pertandingan ini? Ya seperti tadi, Pondra melihat bahwa apa yang mau harapkan mulai-mulai ada nih dari pertandingan ini. Dan ini bagus sinyalnya, menang 3-0 untuk di awal Liga atau di Giornata pertama. Gimana kalau Bustan melihat keseluruhan pertandingan yang ada di Giornata pertama ini? Iya, kalau saya sendiri sih sebetulnya nggak terlalu expect kayak gimana juga ya, karena memang kan musim pertamanya Mota juga dan banyak pemain baru gitu kan. Nggak expect menang. Apa expect menang sih, cuman nggak expect bakalan 3-0. menang dengan nyaman gitu. Oh, Karena memang pas pramusim itu kan sebetulnya dari segi hasil dan segi permainan juga belum belum matang banget sebetulnya, iya. karena masih perlu banyak perbaikan lah. Jadi expect saya tuh bisa menang gitu, tapi ugly win lah. Mungkin menang 2-1, skor-skor tipis kayak gitu 1-0 gitu. Dan ini juga kita masuk ke pertandingan ini dengan jumlah pemain yang terbatas gitu kan, Oh masih iya, banyak. 19 ya? 19. Iya 19 Waktu benar. waktu lawan Atletico itu kan 18. Tambah 19 1. itu tambah McKennie. Iya, iya. Tambah McKennie gitu. Jadi posisi intinya belum lengkap kan, masih banyak lubang di sana sini. Kita juga mungkin aduh, weah nih yang masuk gitu. Terus pas pengumuman line up, wah masuk lagi nih Bangula. Bangula itu siapa, terus Yildiz yang biasanya di posisi sayap terus Ya, ditaruh tengah. di tengah gitu, dan Douglas Luiz yang orang bilangnya wah ini Wah, nih pasti inti yang lah. ya Iyalah. Siapa ini nih yang yang inti bilang, yang bakalan nge-carry midfielder Juve gitu. tapi Tapi berani ya Mota ternyata ya? berani mutanya gitu. Dan ini juga membuktikan kalau dia memang memasang seperti yang dibilang Mota ya, kalau dia memasang pemain itu sesuai merit gitu, sesuai dengan performance Kemampuan, dari keahlian. pemain itu sendiri selama pramusim, kemampuan dia melihat dari situ, dan dia masukin siapa yang deserve gitu, siapa yang berhak masuk di starting line up, dan itu dilakukan, dan itu cukup mengejutkan memang. Dan ternyata pas praktiknya di lapangan itu sangat apa ya, sangat memuaskan sebetulnya. Walaupun ya memang di awal-awal itu mungkin 20-an menit awal itu Ya, dia masih agak shaky ya, masih dikuas nyari-nyari ya. pertandingan, masih Masih nyari-nyari gitu. nyari-nyari. Pertandingan masih dikuasain sama Como tuh. Masih banyakkan ball positionnya Como. Bahkan di satu babak itu, babak pertama masih unggul tipis Como ya secara ball possession, meskipun unggul Juve 2-0 gitu. Dan ternyata babak kedua itu lebih ini lagi, lebih gencar lagi serangannya gitu. Dan Yildiz pakai nomor 10 bukannya terbebani malah tambah ganas sih. Iya. Ya booster ya, jadi booster ya. Iya, Penambah booster dan penambah imun. Booster imun. ya nama booster gitu. Dan ya tentu saja yang paling mengejutkan Mbangula ini ya. Mbangula with bang, With bang. Iya, with iya, iya. bang. Kita mau geser lagi tentang pemain-pemain nih. Tadi kan Kondra di awal-awal udah ngomongin pemain. Ini ada sisi khususnya. Kita ngomongin pemain. Kita lihat rating-ratingnya. Ini ratingnya luar biasa ya. Ratingnya, mana nih? Ratingnya kalau dari kita biasa pakai Footmob, hampir nggak ada yang raportnya merah Ah, atau raportnya orange ya. Orange itu kan biasanya 6, hampir ke 7. Merah itu 6 ke bawah. Semuanya hijau raportnya. Artinya semuanya perform. Ibaratnya kalau dari penilaian statistik seperti itu. Ya seperti yang kita tahu, yang paling perform di sini Mbangula, yang nilainya 8, ada Yildiz juga dan ada Cambiaso juga. Nah, menurut teman-teman nih, termasuk Bustan, memang iya yang paling bersinar yang memang kita kasih OTM sama dengan Mbangula. Dan bagaimana melihat performa pemain-pemain yang lain menjadi sorotan lo, Bustan? Silakan. Oh ya, kalau pemain yang perlu disoroti mungkin yang pemain di atas nilai 8 ya. Sama satu lagi. Yang pemain di atas 8 itu kan Cambiaso, Yildiz. Yildiz, sama Mbangula ya. Itu memang tiga pemain itu benar-benar bersinar ya, benar-benar bagus di permainan semalam itu. Dan memang kalau kita lihat eh, Bangula ini kayak nggak ada demam panggungnya gitu. Dia main kayak udah pernah beberapa kali main sama Juve gitu, nggak ada Karena sama sekali menurut lo karena gubuknya next gitu. gen nggak? Next gen kan main di Serie C, udah langsung bukan kelompok umur lagi. Ada nggak Ya, ngaruh dari situ? iya. Kalau menurut saya sih ngaruh itu, karena kan seri C itu sebetulnya Ya walaupun senior. seri bawah tapi profesional ya. kompetisi profesional gitu, beda dengan yang Primavera. Primavera kan masih Iya. kompetisi amatir ya, hitungannya ya, belum profesional gitu. Tapi main di seri C tentu memberikan pengalaman yang berarti buat pemain-pemain ini, sehingga pas dia debut di Serie A ternyata memberikan dampak yang luar biasa ya, dampak yang bagus buat tim. Nah ini yang disoroti juga Cambiaso, mungkin ya. Yes, Cambiaso kan Cambiaso.
di babak pertama itu dia banyak inverted ya seperti yang dibilang tadi. Dia waktu jadi back kanan itu dia mainnya pas nyerang dia banyak inverted gitu. Atau mungkin sesekali kalau misalnya bola dialirin ke kanan dia sesekali bantu ya gitu. Tapi emang kebanyakan dia bergeraknya di tengah gitu. Di half space kanan dan area tengah. Dan itu bagus sekali permainannya. Babak kedua mungkin dia agak turun dikit yang nggak terlalu kelihatan gitu karena mungkin udah capek juga ya terutama menit-menit akhir gitu. Kita bilang wah ini kayaknya udah capek ini udah perlu diganti. Si siapa Cambiaso ternyata golin menit-menit akhir gitu. Iya, iya. Bagus lagi. Bagus lagi ininya Gol. placingnya itu kan. Pressing. Pojok. Terus satu lagi mungkin pemain Vlahovic ya, gimana ya tuh? Vlahovic Tapi itu di Footmob sih hijau. Gue lihat statistik lain juga bagus-bagus aja, Vlahovic. ya walaupun di bawah 8 nilainya ya, tapi itu mungkin karena nggak nyetak gol aja gitu. Tapi secara permainan dia bagus sebetulnya. Dia link up play-nya itu bagus gitu. Dia bisa jadi papan pemantul di depan gitu kan. Yang golnya Weah juga dia nggak berusaha untuk ngerebut bolanya tapi diterusin sehingga Weah dapat nyetak gol. Itu sebetulnya bagus di luar dari ininya ya kesialan dia ya. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa sebetulnya positioning dia itu sudah cukup bagus gitu untuk mencetak gol. Iya, iya, Akan iya. tetapi ya kesialannya aja gitu pas Cambiaso offside yang beberapa sentimeter itu bahunya. Ya gitu Itu doang gitu. parah sih, itu parah sih. Terus yang terakhir mungkin ya salah satu pemain yang nilainya di atas 8 itu si Yildiz kali ya. Kalau menurut saya sih Yildiz itu malah man of the match ya. Man of the match di pertandingan ini gitu. Karena benar-benar dia yang kreator permainannya Juve gitu dari jemput bola Iya, ke golnya WA tengah kan, gitu kan. golnya WA kan. Dia banyak banyak kipasnya kepada pemain-pemain lain gitu. Walaupun dia di sini cuma satu assist kalau nggak salah ya, cuma satu assist, tapi peran dia di semua gol itu ada itu. Bahkan di golnya yang Vlahovic yang dianulir itu dia sempat ngecip ke Kabal kan sebelum Kabalnya nge-cross itu. Itu dari WH juga dari Yildiz juga Yildiz. ternyata. Benar. Jadi perannya di pertandingan itu sangat krusial gitu kan. Iya, iya. Dan ini mudah-mudahan kita kita kedepannya tidak perlu maksudnya jangan sampai terlalu bergantung sama Yildiz juga gitu untuk kreator permainan gitu. Perlu ada Kan kreativitas nanti lain mungkin. Komeners. Ya, Koopmeiners bisa, tapi mungkin bisa juga dari pemain sayap winger yang harusnya dia beli dua winger ya, dua winger lagi gitu untuk menghadirkan kreativitas yang lebih di depan gitu, sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang. Jadi istilahnya nggak unpredictable lah, nggak bisa diprediksi gitu. Ini dari mana nih serangannya gitu. Itu kan kemarin lawannya cuman Como aja ya, dan Iya, iya mungkin betul. karena pertandingan pertama jadi mereka belum bisa antisipasi gitu. Tapi biasanya kan kalau udah beberapa pertandingan, kalau sumber kreativitasnya cuma satu orang gitu itu kan bisa ketahui ini bisa dimatikan Iya benar. sama klub-klub lain. Jadi kita harus cari sumber kreativitas lain. Itu sih Oke. 4 pemain itu yang Jadi luar sorotan ya. biasa. Oke. Thank you, Bustan. Nah, gimana kalau Pondra sendiri? Apa yang lo lihat atau sama pandangannya seperti Bustan atau lo beda sendiri apa gimana? Pondra, silakan. Ya Tentang para pemain. kurang lebih sama ya tadi di lini belakang kita. Tadi udah sempat dibahas ya, apa dari lini belakang sendiri penilaian gua cukup bagus, solid ya antara Gatti, Bremer, Kabal yang awalnya mungkin masih agak goyang ternyata udah mulai bisa masuk turn in ke permainan. Dia bisa di babak kedua dia berani naik ya, meskipun di awal masih malu-malu nih, tapi di babak kedua dia berani naik nih. Apa Nah, emang yang taktik? spesial Apa memang emang kemarin taktik? mungkin juga awal-awal ditahan-tahan. Nah, kebetulan di babak kedua itu kan yang menarik itu adalah Savona masuk. Savona masuk, WA ditarik. Ternyata WA cedera kan. WA ditarik, Savona masuk nih sebagai bek kanan. Lagi-lagi pemain next gen. Ini juga menurut gua salah satu hal yang patut diapresiasi buat Mota ya. Dia berani langsung menurunkan Savona bukan Danilo gitu. Nah, Oh iya, Savona benar masuk, juga, benar juga. Iya, Cambiasonya benar juga. dinaikin ke atas gitu kan. Cambiaso jadi winger. Nah, ini jadi sebuah nilai plus bahwa kita bisa melihat Cambiaso ini bukan cuma jadi bek kanan, bek kiri, bukan cuma jadi gelandang, ternyata dia bisa posisi winger juga. Itu. Jadi mengingatkan kita pada Zambrota zaman dulu ya, bahkan bisa lebih lebih komplit lagi secara posisi. Kebalik ini ya Nah, ceritanya. yang menurut gua selain Iya. ya, halo? Iya, terus tadi sempat hilang lu. Oh iya ya. Iya, Oke. jadi masuk ke benar tadi gue setuju dengan apa yang disampaikan Bro Bustan. Yildiz menurut gue yang paling jadi pemain kunci di pertandingan ini. Meskipun sorotan utama memang ada di Bangula. Kenapa disorot lebih spotlightnya banyak ke Bangula karena dia pemain Debutan. next gen, debutan, pemain next gen, kemudian dia
masih muda, pemain dari luar, golin 1, assist 1. Jadi itu benar-benar diplot sebagai man of the match secara resmi kalau nggak salah tuh. Nah, tapi gue memang perhatian gue ada di Yildiz. Yildiz ini dikasih posisi free roll, ditaruh di tengah, dia benar-benar berlaku benar-benar seperti seorang pemain nomor 10. Kalau gue ngelihat Yildiz kemarin main itu kayak Dybala zaman awal-awal baru masuk Juve tuh, tekukan-tekukannya, alirin-alirin bola. Dia berani turun ke bawah, kemudian dia ngalirin ke samping, ke kanan, ke kiri, passing jauh ke Wea, passing jauh ke Bangula. Ya Ya termasuk berani tadi udah berani sempat lewatin orang juga. berani sempat ya manuver-manuvernya dia itu berani gitu kan, termasuk gol pertama, gol kedua dia ngasih assist ke Wea, kemudian ketika golnya Vlahovic yang dianulir juga benar tadi udah sampein, bolanya juga berasalnya dari dia. Jadi kunci permainannya itu memang kemarin ada di Yildiz. Jadi meskipun Cambiaso dan Bangula menjadi sorotan kemarin, tapi pemain kunci menurut gua man of the match kemarin ada di Yildiz. 1 assist dan dia bisa menggerakkan permainan secara keseluruhan. Mengenai Vlahovic menurut gua ya dibilang apes ya apes, kalau saat gol offside itu ya memang dia apes, tapi ketika dia dapat 2 peluang yang dimana dia sudah one on one dengan kiper, itu peluang yang sangat terbuka tapi masih nggak gol, menurut gua itu masalahnya, problemnya ada di pemain gitu, entah itu mental, entah itu teknik atau skillnya dia yang kurang tenang. Ya tiang 2 kali itu yang benar-benar menurut gue bukan apes ya. Orang udah main one on one kok. Yang pertama itu sama dia kayak biasa, dicip kan bolanya kan. Akhirnya kena sama Rena, disundul balik kena tiang. Yang sebelumnya dapat bola bebas dari Yildiz tapi masih kena tiang. Nah, terakhir juga ada satu yang mungkin menarik perhatiannya adalah Locatelli ya. Bagaimana Locatelli juga posisinya cukup bebas. Thuram juga kemarin di tengah cukup solid. Tapi yang gua mencari yang menurut gua cukup apa namanya jadi salah satu pondasi itu ya Locatelli. Meskipun passing-passingnya kadang ngaco nih ya, umpan long pass-nya kadang nyiksa lawan, tapi nyiksa kawan, tapi dia benar-benar apa ya, memutuskan serangan-serangan dari lawan gitu kan. Termasuk nanti kita bisa bahas di proses gol. Itu dari gol pertama dan gol ketiga kalau nggak salah itu berawal dari interceptnya Locatelli tuh. Nah, itu benar-benar Locatelli menjadi kunci memang untuk ditugaskan sebagai seorang Mezzala yang bisa memutus serangan lawan. Mungkin itu sih. Oh, sama satu lagi juga, di Gregorio juga harus kita kasih apresiasi. Meskipun tidak terlihat teknik goalkeepingnya, tapi kemarin dia cukup tenang, dapat bola back pass sama dia di passing, Long pass-nya bagus, passingnya long pass-nya akurat bagus. banget, benar. Dia Long ngasih pass-nya langsung ke bagus. Bangula, ngasih ke Weah, itu long pass-nya akurat. Itu yang tidak kita lihat ketika waktu masih sama Szczęsny kan. Kalau Mas Szczęsny out tuh bolanya tuh. Iya, 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 iya. Oke, itu ya berarti ya Yildiz sama-sama ya. Oke, gue juga setuju dengan Yildiz, tapi gue nggak komentar Yildiz, sudah cukup lah dari Bustan dan dari Pondra. Tapi kalau gue pribadi, gue ingin mengomentari Cambiaso ya, karena Cambiaso di sini bisa menjadi kuncian kita di tim ini. Kenapa? Ya, Cambiaso ini kan akhirnya akan menambah jumlah pemain tengah yang ada di dalam ya, tim. Misalkan timnya itu ada 3, tambah lagi 1 kan itu akan merepotkan dari pemain-pemain lawan yang akan ngumpul di tengah kan, sehingga menciptakan space di kanan atau space di kiri. Itu kan yang terjadi sama Juventus kemarin kan. Ketika Cambiaso ikut bermain di tengah, jumlah pemain tengah kan menjadi banyak. Akhirnya mau nggak mau kan Como harus pressing dong, harus jaga dong pemain yang ada di sini. Akhirnya space untuk si Weah itu banyak sekali lebarnya, banyak ya sekali kosong. space kosongnya. Dan itu menurut gua kuncian taktik Mota yang perlu di bold, yang perlu digaris tebal bahwa ini yang akan menjadi taktik-taktik rahasianya Mota sih menurut gua, dengan Cambiaso invert, Cambiaso itu menekan di tengah bersama Locatelli bersama Thuram. Berarti kan ada 4 pemain tengah ditambah Yildiz. Lu bisa bayangin ada 4 di tengah, tapi Ya, sayapnya masih ada lagi, ya itu akan merepotkan tim lawan kan untuk menjaga dari pemain-pemain Juventus yang jumlahnya ini ada banyak di areanya dia kan. ya. Gitu. Itu Oke, juga sebenarnya solusi center back ya. Mota itu kan mencoba untuk menaikkan center back-nya itu supaya hmm, bisa jadi gelandang, karena itu yang terjadi di Bolonya dengan Calafiori. Nah, ternyata di Juventus nggak bisa dia lakukan itu, makanya dia menggunakan Cambiaso untuk menambah lini tengah. Jadi ini bisa merupakan salah satu dicari solusi inovasi yang lain lah ya. dicari solusi lain dari Mota. Jadi menurut gue ini pelatih oke lah, Oke. Tapi cerdas baru lah, cukup Giornata cerdas 1 lah. dah. Baru Baru lawan Giornata Como, 1. baru lawan Nah, Como. kita lihat nanti lawan Inter Milan dan lawan AC Milan serta Napoli. Oke, sabar dulu. Oke, gimana golnya singkat aja dari proses gol pertama. Gol pertama jelas ya, itu sebenarnya serangan balik kalau gue lihat. Terus gol kedua itu ada penetrasi dari Yildiz yang luar biasa ya. Gol ketiga juga sama, serangan balik. Kenapa jadinya mirip Allegri nih? Gol-gol serangan balik. Silakan ringkasannya dari gol 1 sampai gol ketiga, Pondra. Simple, semuanya gol itu dicetak lewat build up, tidak ada lewat bola mati.
Memang betul dari serangan balik itu yang tadi sempat gua sampein di gol pertama, serangan balik yang dipatahkan oleh Locatelli. Locatelli. Locatelli dipatahin kemudian langsung dengan cepat dioper ke WA ngasih ke Bangula. Kemudian gol kedua Yildiz ini ada Ya skill itu peran individu Yildiz ya, memang. peran Yildiz ada skill individu di situ, tapi 2 juga kita pemain lah soroti gitu. Apa? soroti passing dari Locatelli. Dia passing jauh Oh ya, ya kan dia dari passing jauh ke Yildiz dari kan. free kick ya. Betul, dia passing jauh ke Yildiz, dikontrol langsung ditekuk bisa dilewatin dan Vlahovic ternyata juga jadi shadow Weah yang hajar. Ya gol ketiga Serangan balik Cambiaso lagi. ini yang kita ya ini nggak kita sangka-sangka nih ternyata Bangula langsung ganti arah permainan kemudian sama Cambiaso mungkin entah percaya atau nggak percaya dengan Vlahovic dia nggak ngoper ke Vlahovic ditekuk di syuting pakai kaki kiri dan syutingannya bagus Reina hanya melongok tapi satu hal yang penting untuk bisa gue sampein adalah ternyata kita nggak butuh Chiesa bro karena 2 gol ini atau 3 gol ini adalah perannya Chiesa di musim lalu ya kan golnya Bangula yang dia main dari pinggir kemudian masuk ke tengah inverted diukur placing. Cambiaso pun juga golnya sama dari pinggir ditekuk ke tengah shooting pakai kaki kiri. Ini kan gol-golnya Chiesa. Ternyata gue bisa ambil sedikit kesimpulan meskipun masih awal. Itulah kenapa mungkin Mota tidak rela gitu ya rela ya udah nggak apa-apa nggak usah daripada ribet urusan kontrak segala macam gue akan cari solusi baru gue akan ciptakan Chiesa baru ya ternyata itu ada di Bangula bahkan even Cambiaso yang seorang fullback atau wingback aja juga bisa dijadikan seperti Chiesa cara bermainnya. Valverde, Jadi kita nggak perlu Valverde betul. Valverde kan suka banget ngesut dari luar kotak. Mungkin butuh juga sebetulnya Chiesa karena Weah kan masih cedera, wingernya belum datang. Wingernya kita belum ada masih harusnya Nico. Emang urusan kontrak dulu harus diberesin sih ini. Nah, urusan Mercato ini aduh. Oke, tapi Bangula itu matang ya. Maksudnya usia 19-20 dia ngesut nggak ya lu usia muda kadang-kadang kan power aja udah asal-asalan. Dia matang ya ngasih pojok kanan tuh menurut gua ini orang emang latihannya dapat gitu, main bolanya dapat. Iya. Decision makingnya bagus nggak kayak Miretti. Dia tahu kapan harus passing, kapan harus shooting. Kayaknya dulu pernah lihat cuplikan golnya pas di yang seri C next game kayak gitu-gitu juga gitu. Masuk terus shooting gitu. Tapi dia benar-benar ngukur syutingannya itu nggak asal keras. Nggak asal, yang penting lepas aja ya. Nah kalau belakangan kan Chiesa suka udah keluar tendangannya kan. Asal keras aja, nggak diukur lagi. Sebelum ACL masih kayak gitu tuh. Setelah ACL udah jarang gol-gol kayak gitu tuh. Oke lah kalau gitu. Thank you, Mbak. Gimana Bustan melihat gol pertama, gol kedua, gol ketiga singkat aja? Ya kalau gol pertama ketiga ini hampir mirip sebetulnya dari serangan balik gitu. Dan sebetulnya nggak ada masalah sih kalau dari serangan balik gitu. Yang penting kan serangan baliknya itu ada polanya. Tuh, kalau musim kemarin kan ya serangan balik tapi kadang-kadang nggak jelas gitu arahnya mau kemana nih serangan baliknya. Kalau sekarang polanya seperti apa yang lu lihat? Kalau sekarang polanya sih dia kayak mirip pas Mota di Bolonya kali ya. Jadi dia serangan balik terus over population di satu sisi gitu kan. Terus abis itu dia mengganti sisi lapangan ke yang satunya gitu karena memang kalau dilihat di permainannya di Bolonya musim kemarin itu kan dia overload istilahnya overload satu sisi gitu kan tapi satu pemain itu emang ngejaga kelebaran di sisi lainnya gitu. Dia overload main-main di situ terus pas pemain udah ketarik di situ dia buang ke sisi lainnya gitu dan itu kayak gol yang pertama dan ketiga kemarin gitu kan prosesnya. Jadi awalnya di sisi mana terus dia buang ke sisi seberangnya gitu untuk kemudian bisa dieksekusi sama pemain yang terakhir ini. Itu kan proses golnya Bangula itu kemarin kayak gitu juga tuh. Bangula sama proses gol terakhirnya Cambiaso itu kan dia awalnya dari mana terus di switch ke sisi lain terus akhirnya dieksekusi sama pemain yang di kelebaran itu. Jadi dua-duanya kan dari pemain sayap tuh. Oh malah 3 golnya ya. Kalau WA sendiri sih karena itu gol kedua karena Yildiz itu. Memang individualnya Yildiz kan yang di situ bisa dibilang Yildiz layak nomor 10 di gol kedua aku lihat. Nomor 10 ya. Dan itu gol-golnya bukan dari crossing semua gitu. Bukan asal main crossing aja. Karena memang musim kemarin kan timnya Mota di Bolonya kan crossingnya minim sebetulnya kan. Jadi dia meminimalisir crossing atas gitu. Dan mungkin memperbanyak dari sayap itu mungkin kalau nggak inverted shoot ya apa istilahnya tuh cutback gitu. Jadi masuk terus cutback ke tengah tuh, untuk biar lebih gampang nyetak gol kan dibanding crossing yang apa sih istilahnya tuh crossing bismillah gitu kan. Ya sebenarnya crossing tetap perlu, itu kan opsi-opsi serangan aja kan. Sebenarnya kan ada golnya Vlahovic harusnya crossing itu kan, crossing counter. Iya benar, tapi ya crossing itu kan seperlunya aja dan bukan jadi utama, opsi-opsi aja. Utama gitu. Iya. Oke, kalau gitu itu aja yang bisa kita sampaikan reviewnya karena kalau diturutin kayaknya nggak habis waktu, nggak ada waktunya, nggak ada batasan waktunya ya. Gua rasa kita udah cukup panjang.
Jadi itu tadi penjelasan review kita melawan Como, yaitu tadi dari Bustan, tadi dari Pounders sudah banyak sekali, plus dari gua juga nambah-nambahin. Dan thank you, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe. Jadi kalau mau ikutan ngomong kayak Bustan, gabung juga di fitur membership. Itu aja dari gua. Vino Alavide, Forza 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 Juve. Juve. Mantap.